Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kalian ketahui, Abu Lahab adalah tak lain saudara kandung ayah Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai nama asli Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Kemudian ia lebih dikenal dengan nama Abu Lahab. Salah satu pendapat mengatakan diberi nama Abu Lahab karena ketika saat ia marah mukanya memerah menyala-nyala seperti api yang menyala-nyala. Abu Lahab dalam sejarah dikenal sebagai sosok yang kejam dan keras serta menentang Islam dan dakwah Nabi Muhammad kala itu. Abu Lahab mempunyai istri yakni Ummu Jamil binti Harb. Ia merupakan wanita yang memiliki akhlak yang sangat buruk sama seperti halnya suaminya sendiri. Bahkan terdapat sebuah gelar khusus yang disematkan padanya yakni Hammalah al-Hatab yang artinya wanita pembawa kayu bakar. Gelar yang didapat istri Abu Lahab ini merupakan buah dari sosoknya yang juga membenci dan memusuhi Nabi Muhammad dan istrinya. Lalu, apa yang menyebabkan Abu Lahab begitu benci kepada Rasulullah? Bukankah sebagai seorang paman harusnya berbangga karena dari kabilahnya ada yang mendapatkan nubuwah yang merupakan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kabilah lain di Arab? Setidaknya ada 3 alasan mengapa Abu Lahab beserta istrinya ini yakni Ummu Jamil memusuhi Nabi Muhammad. Yang pertama, kala itu adanya persaingan dengan Abu Thalib. Abu Lahab dengan Abu Thalib memiliki hubungan yang kurang baik. Untuk memahami kenapa terjadi perselisihan di antara keduanya, Abu Thalib dengan Abu Lahab adalah saudara dan sama-sama anak dari Abdul Muthalib. Namun keduanya memiliki perangai yang berbeda. Abu Lahab yang nakal dan pernah mencuri tali emas bersama dengan beberapa temannya. Tali emas itu merupakan hadiah Abdul Muthalib untuk Ka'bah. Teman-teman Abu Lahab yang ketahuan mencuri akhirnya dipotong tangannya, sedang Abu Lahab tidak. Itu karena didesak oleh paman dari ibu Abu Lahab yang berasal dari kabilah Huza'ah. Berbeda dengan Abu Thalib, ia merupakan orang yang sangat disegani, dihormati, dan memiliki harga diri, martabat, serta kebijaksanaan. Di antara yang menjadikan Abu Thalib sohor adalah karena ia diberi tanggung jawab untuk melayani jamaah haji kala itu. Persaingan Abu Lahab dengan Abu Thalib dimulai ketika Abdul Muthalib hendak meninggal dunia. Ia mengumpulkan anak-anaknya dan berwasiat kepada mereka untuk mengasuh Muhammad. Abu Lahab mengusulkan dirinya untuk menjadi pengasuh Muhammad. Namun Abdul Muthalib menolak dengan jawaban yang keras. Ia berkata, "Jauhkan kejahatanmu darinya." Itu karena sikap dan perilaku Abu Lahab yang sangat tercela. Akhirnya Abdul Muthalib menyerahkan pengasuhan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Thalib. Tidak sampai di situ, kebencian terhadap Abu Thalib juga semakin menjadi-jadi saat ia ditunjuk untuk menggantikan Abdul Muthalib menjadi pemimpin Bani Hashim. Persaingan merebutkan pengaruh dan jabatan inilah yang menjadi alasan kenapa Abu Lahab membenci Rasulullah SAW. Ketika Abu Thalib menjadi benteng utama Nabi, Abu Lahab adalah satu-satunya elit Quraisy dari Bani Hashim yang menyerukan untuk membunuh sang Nabi kala itu. Alasan yang kedua yakni fanatik oleh karena kecenderungan kabilah. Abu Lahab cenderung mendukung dan memberi perlindungan terhadap Bani Umayyah kala itu. Ini dikarenakan istri Abu Lahab yakni Ummu Jamil adalah saudara dari Abu Sufyan dari Bani Umayyah. Ummu Jamil sangat membenci Nabi dan Islam. Ia mempengaruhi suaminya yakni Abu Lahab untuk juga membenci Bani Hashim. Semakin tersulutlah Abu Lahab karena memang juga memiliki hubungan yang tidak baik dengan pemimpin Bani Hashim yakni Abu Thalib. Yang ketiga, ketakutan Abu Lahab dimusuhi masyarakat Arab kala itu. Abu Lahab meyakini jika dirinya menerima Islam, maka sama halnya dengan mengumumkan perang dengan masyarakat Arab. Karena Islam merupakan ajaran monoteisme, sedang saat itu masyarakat Arab menganut paham maganisme. Yang hal ini bertentangan dan pastinya memicu pertumpahan darah. Sebenarnya ketakutan ini tidak hanya dirasakan oleh Abu Lahab, tapi juga oleh seluruh elit Quraisy. Kemudian Allah berfirman, "Dan mereka berkata,
Jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram, yakni tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagimu dari sisi kami, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat Al-Qasas ayat ke-28. Demikianlah masyarakat Quraisy, khususnya Abu Lahab. Pada dasarnya Abu Lahab dan orang Quraisy mempercayai bahwa Muhammad adalah nabi, namun mereka menutupi kebenaran itu. Di samping itu, ada istri Abu Lahab disebut-sebut sebagai pembawa kayu bakar karena suka menyebar fitnah. Kisah istri Abu Lahab diabadikan dalam Al-Quran. Kisah istri Abu Lahab tidak lepas dari kisah suaminya, yaitu Abu Lahab sendiri. Mereka berdua merupakan pasangan yang mendapat laknat dari Allah atas perbuatan tercelahnya. Bahkan di dalam Al-Quran, ia mendapatkan gelar khusus, yakni Hamalah Al-Hatab, yang artinya wanita pembawa kayu bakar. Ummu Jamil dan Abu Lahab adalah pasangan suami istri sekaligus orang yang paling memusuhi Rasulullah dan istrinya, yakni Khadijah binti Khuwailid. Gelar yang didapatkan oleh Ummu Jamil disebabkan karena ia sangat memusuhi dan membenci Rasulullah. Saking bencinya kepada Nabi, keduanya bahkan sampai menyuruh kedua anaknya, yakni Utbah dan Utaibah, untuk menceraikan istri mereka, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Keduanya merupakan putri dari Rasulullah. Diterangkan pula bahwa Abu Lahab dan istrinya merupakan tokoh Quraisy yang tidak pernah gencar untuk menyerang dan menghadang dakwah Nabi Muhammad SAW. Kisah istri Abu Lahab membawa kayu bakar diceritakan dalam sumber yang sama. Istri Abu Lahab sering memanggul kayu yang berduri dengan tali di lehernya dan diletakkan pada jalan-jalan yang biasa dilalui oleh Nabi kala itu, dengan niat agar sang Nabi Muhammad tertancap duri tersebut apabila melewatinya. Lalu ia akan senang bila Nabi Muhammad menginjak kayu berduri itu sampai terluka. Selain itu, ia juga suka mengadu domba dan menebar fitnah agar orang-orang Mekah membenci Nabi Muhammad kala itu. Ia dijuluki sebagai pembawa kayu bakar karena dirinya yang suka membakar emosi, mengadu domba, dan menimbulkan kebencian orang-orang Mekah pada Islam. Ajalnya tidak jauh dari apa yang sering Ummu Jamil lakukan. Ia meninggal karena tercekik tali yang sering digunakannya untuk membawa kayu berduri untuk menyalakai Rasulullah. Di akhirat kelak ia akan disiksa dengan tali seperti yang telah dijelaskan Allah SAW dalam surat Al-Lahab sebelumnya, di mana tali tersebut terbuat dari api neraka Jahannam yang sangat panas. Ibnu Katsir dalam kitabnya saat menafsirkan surat Al-Lahab menyebut Ummu Jamil kelak akan memanggul kayu bakar, lalu melemparkannya kepada suaminya, yakni Abu Lahab, agar api yang membakarnya bertambah besar. Mujahid dan Urwah mengatakan makna yang dimaksud adalah api neraka. Mendengar dirinya dan suaminya akan diazab oleh Allah di neraka, Ummu Jamil langsung marah menemui sang Rasulullah sambil membawa segenggam batu. Saat itu sang Nabi sedang duduk di masjid dekat Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Selagi Ummu Jamil sudah berada di atas kepala keduanya, Allah menutupi pandangannya dari Rasulullah sehingga ia tidak bisa melihat kecuali Abu Bakar. Ia lalu bertanya, "Wahai Abu Bakar, mana temanmu? Ku dengar ia menyindirku." "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai kata aku melihatnya, tentu ku timpukkan batu ini ke mulutnya." Setelah itu Ummu Jamil pun pergi meninggalkan keduanya. Abu Bakar lantas bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidaklah engkau melihatnya dan ia melihat engkau?" Beliau kemudian menjawab, "Ia tidak melihatku karena Allah telah menutupi pandangannya sehingga tidak bisa memandangku." Dari sini kita dapat menyimpulkan sebuah pelajaran dan dapat mengetahui bahwa azab yang diturunkan oleh Allah dapat menimpa siapa saja, termasuk keluarga dari Rasulullah sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki daya dan kemampuan yang luar biasa dalam memberikan ganjaran kepada setiap manusia, baik itu ganjaran baik maupun ganjaran yang buruk.
Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Lahab yang berarti binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan keturunannya. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Singkat cerita, ketika Abu Lahab meninggal karena penyakit, ia tidak ikut memerangi Nabi saat perang Badar karena sakitnya itu. Pulangnya orang-orang kafir dari perang Badar dengan membawa sebuah kekalahan. Sakitnya bertambah parah dan akhirnya ia meninggal dengan keadaan sakit yang mengerikan. Diriwayatkan bahwa orang-orang kafir, bahkan teman-teman dan keluarganya enggan mengurus jenazahnya karena keadaan sakitnya yang menjijikkan dan timbul bau busuk dari penyakitnya. Inilah akhir hidup seorang musuh dari Allah beserta Rasulullah Muhammad SAW. Selama 3 hari sejak kematiannya, jasad Abu Lahab dibiarkan tergeletak tanpa ada yang bersedia menguburkan. Para warga tidak berani mendekati jasadnya. Akhirnya karena bau busuk yang kian menjadi, maka digali juga sebuah lubang kubur bagi Abu Lahab. Bangkai Abu Lahab didorong-dorong dengan sebilah kayu sampai masuk lubang. Tidak hanya itu, prosesi penguburan pun berlangsung secara mengenaskan. Dari jauh warga melempari kuburan Abu Lahab dengan batu hingga mereka yakin betul jasadnya telah tertutup rapat. Sebuah tragedi kematian yang lebih hina dari kematian seekor hewan sekalipun. Suatu ketika kematian istri Abu Lahab juga pun tidak jauh dari perbuatan buruknya yang ia lakukan. Ia menemui ajalnya dengan cara tercekik tali yang sering ia gunakan untuk membawa kayu bakar berduri. Allah telah mengutuk Abu Lahab dan istrinya bahwa kelak keduanya akan disiksa dengan tali sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa-apa yang ia usahakan. Kelak dia akan memasuki api yang bergejolak. Begitu pula istrinya pembawa kayu bakar dan penyebar fitnah.